Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Newsroom pada siang hari ini. Dan langsung saya ke Pak Roni lagi nih. Pak Roni, masih kita melanjutkan tentang perayaan Imlek. Nah, kalau ngomongin Imlek pasti kan ada makanannya. Nah, paling banyak biasanya sekarang yang ada pada saat perayaan Imlek itu kue keranjang, jeruk bandeng. Nah, itu ada maknanya kah, Pak? Oh, ada maknanya. Kalau kue keranjang itu kan dodol ya, dodol Cina gitu ya. Jadi dodol itu kan lengket. Oke. Bahan dari ketan gitu kan. Jadi maknanya supaya persaudaraan dan persahabatan semakin lengket. Makanya dikasih dodol gitu kan. Kemudian rasanya manis. Supaya harapan kita, hidup kita ke depan di tahun yang akan datang ini juga manis gitu. Baik. Nah, kalau jeruk-jeruk itu kan warnanya kuning tuh, jeruk Mandarin itu. Itu pertandanya bongkahan emas seperti itu. Oh, itu diibaratkan bongkahan emas jadi ya. dulu ngasih emas gitu kan, ngasih rezeki gitu kepada orang tua. Gitu. Nah, kalau untuk bandeng sendiri tuh? Ikan bandeng. Pak? Ya, ikan bandeng adalah konon katanya menu wajib juga. Jadi ikan daging dan lain sebagainya itu kan makanan yang dulu kan zaman susah tuh. Jarang sekali makan makanan yang enak seperti itu. Itu makanan yang boleh dibilang mewah. Ya, berarti Pak Roni pada waktu kemarin perayaan Imlek ini 3 macam makanan ini udah pasti ada ya di atas meja. Tempat nenek saya ada. Oh, di tempat nenek. Dan untuk di rumah saya nggak ada tuh. Kenapa, Pak? Kan saya ke rumah nenek. Oh iya, benar. Ya. Dan memang kalau penyajiannya pun ternyata ada aturannya, Pak, tidak boleh ganjil. Nah, iya. Itu kenapa? Oh iya. Jadi ada makanan yang dipersembahkan untuk leluhur, untuk keluarga juga. Jadi kalau ganjil itu kan artinya pemakaman ya. Pemakaman. Kalau di jumlahnya 4 itu juga nggak bagus sih, itu arti mati. Oh, berarti kalau jadi, ada jenis ada 4 nggak boleh dihindari hal gitu. seperti itu dihindari pada saat perayaan Tahun Baru Imlek. Masa kita yang serem-serem gitu, enggak. Kita harus yang gembira, yang optimis, yang semangat gitu. Oh iya. Dan selain itu Pak, kan kalau kita ngomong kue keranjang lagi nih, kue keranjang itu juga saya tahu kalau dibuatnya itu hanya sekali dalam setahun gitu. Itu memang ada peraturannya atau bagaimana sih ya Pak? Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat di Glodok gitu, sepanjang tahun ada kue dodol Cina itu. Tetap ada. Ada. Tapi cuma identiknya memang itu menjelang Tahun Baru Imlek. Oh, iya. Dan menjelang Tahun Baru Imlek ini banyak sekali orang yang makan kue dodol Cina itu. Dan bukan hanya masyarakat suku Tionghoa. Jadi teman-teman kita yang dari mana-mana, yang orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, doyan kue keranjang itu. Malah sering nanya, wah bentar lagi Tahun Baru Imlek nih, mana nih kue keranjangnya, mana dodol Cinanya gitu kan, kita kasih cobain gitu. Jadi akhirnya banyak sekali. Jumlah produksinya menjelang Imlek banyak sekali. Nah, biasanya juga Pak, kalau yang saya tahu kalau perayaan Imlek itu pasti selalu warga Tionghoa berharap ada turunnya hujan. Nah, turunnya hujan itu memang artinya apa sih Pak dalam perayaan Imlek? Sebetulnya bukan berharap adanya turunnya hujan, tapi karena kalender itu kan berdasarkan pengamatan manusia. Terus manusia mengamati dulu kan. Kenapa Imlek itu curah hujannya tinggi? Karena setelah musim panen kan mau masuk musim cocok tanam lagi tuh. Disesuaikan dengan curah hujan yang tinggi supaya tanahnya gembur lagi, sudah siap untuk masuk ke musim tanam yang berikut. Jadi itu memang alam yang mengatur seperti itu. Oh, seperti bukan karena hujan itu adalah berkat gitu yang dipercaya oleh warga Tionghoa? Kalau mau masuk musim tanam, kalau turun hujan kan rezeki. Yeah. Supaya tanahnya gembur lagi, supaya kita bisa masuk tanam lagi, supaya lebih subur kan gitu ya. Yeah. Itu dari pengamatan rutinitas kalender. Kalender kan bersiklus. Bersiklus. Nah ini tahun tikus nih siklus yang tahun pertama lagi nih. Memulai segala sesuatu ini yang pertama gitu. Baik. Tikus itu sio paling tua. Oh, sio paling tua. Iya. Tikus logam ya kalau untuk tahun ini ya Pak. Nah, maknanya itu apa Pak kalau sio itu? Karena tahun lalu juga sionya berbeda. Menandakan aja berdasarkan karakter pengamatan dari alam sekitar. Gitu. Kalau tikus kan ya katanya cerdik. Terus subur gitu kan, beranak banyak gitu kan.
Jadi yang susah punya anak, kayaknya tahun tikus bisa punya anak banyak nih. Nah, tapi ada juga yang pada saat pergantian tahun baru Imlek ada sio-sio yang kurang beruntung. Itu memang seperti itu, dipercayanya memang begitu? Iya, dipercayanya begitu. Jadi di tahun tikus ini sio yang beruntung itu sio kerbau, sio naga, sama sio kerbau, naga, sama tikus kali ya. Iya. Nah, kalau yang kurang beruntung untuk tahun ini apa, Pak? Yang kurang beruntung katanya ya, kelinci kurang beruntung. Terus tikus itu sendiri katanya. Tapi pernah berada pada momen itu nggak, Pak, ketika sio Bapak sendiri di tahun itu kurang beruntung memang seperti itu kah atau? Itu kan secara general secara ya? umum. Tapi masing-masing orang punya perhitungan sendiri karena hari lahirnya berbeda, jamnya berbeda. Kalau tahun sama ya. Iya. Jam dan bulan itu berpengaruh juga, nggak mesti sama gitu. Oh, baik. Nah, untuk Pak Roni sendiri pada saat perayaan Imlek kemarin, ada tradisi khusus tidak ya, Pak, di dalam keluarga gitu? Yang memang tradisi ini hanya ada di keluarga saya saja, karena kan secara umum memang seperti ya makanan tadi yang saya bilang, kue keranjang, jeruk, bandeng, tapi biasanya ada beberapa yang saya tahu warga Tionghoa itu memang ada tradisinya sendiri di keluarganya gitu untuk perayaan Imlek yang secara khusus. Mungkin tidak secara khusus di keluarga saya saja, tetapi mungkin jarang yang seperti ini gitu ya. Jadi tradisinya sejak dulu ya, bertahun-tahun sebelum berangkat ke rumah nenek, ke rumah orang tua saya berkumpul dengan istri, dengan anak-anak saya. Kemudian anak-anak saya itu bersujud namaskara. Bersujud namaskara itu dia duduk di lantai sambil bersujud dan menghormat kepada orang tuanya. Ini pun saya lakukan nanti begitu saya ke rumah orang tua saya. Jadi semua begitu. Sambil kita dekat mencium kakinya. Baik. Ini tradisi yang menurut saya sangat baik, karena sebelum kita menghormat kepada siapapun, kita hormat dulu kepada kedua orang tua kita. Iya. Di mana-mana seperti tradisi harusnya memang begitu. Mengajarkan demikian ya, Pak. Nah, untuk perayaan Imlek ini sendiri di Indonesia kan sudah berlangsung dari tahun lalu, beberapa tahun yang lalu. Dan di sini di Indonesia kita tahu Bhinneka Tunggal Ika, karena banyak sekali tradisi-tradisi lainnya. Bapak melihat toleransi itu bagaimana? Tapi kita bahas usai jeda berikut ya, Pak Roni. Tetap bersama kami, pemirsa.